membantu seorang klien yaitu ibu rumah tangga yang baru menikah 1 bulan sama suaminya, tapi ternyata dia sudah ditinggal sama suaminya. Sepi ya? Ada? Misi. Bayangkan, klien kita yang namanya Lisa ini baru 1 bulan menikah sama suaminya. Dan begitu dia menikah, kemudian positif hamil. Tiba-tiba sang suami malah pergi ninggalkan dia. Aneh kan ini? Kok bisa ada seorang suami yang baru 1 bulan menikah terus pergi ninggalin istrinya? Apalagi ketika istrinya positif hamil dan berita itu diberitahukan kepada suaminya. Sang suami senang katanya, sang suami bahagia katanya. Tapi kok pergi meninggalkan istrinya? Ada apa ini? Udah berapa lama menikah? Udah sekitar 6 bulan. Tahun baru dong ya? Baru itu. Iya, masih baru. Baru 6 bulan yang lalu. Udah berapa lama ninggalin suaminya? Udah sekitar 1 bulan lebih lah. Saya Mandala Pedisorji. Saya akan membantu Anda mencari orang-orang yang hilang dalam hidup Anda. Petunjuk demi petunjuk akan kami telusuri. Penolakan demi penolakan akan sering terjadi dalam pencarian. Pencarian itu tidaklah mudah, tapi butuh tenaga, waktu, dan juga pikiran. Dengan niat dan tulus serta ikhlas, saya dan tim akan terus membantu Anda. Untuk menyayangi kamu dengan sepenuh hati, apakah harus menahan sesakit ini? Ku ingin hati terlatih untuk tak sakit merasakan patah hati, biar aku yang mengerti. Kemana suami yang namanya Seto ini? Kenapa Seto ini tega meninggalkan istrinya sendirian di rumah? Apalagi istrinya ini sedang mengandung anaknya. Aku kan baru selesai acara pernikahan. Jadi mungkin bapakku mau kasih surprise atau mau kasih ini, mau mendekor rumah ulang gitu kan, dalam rangka aku tuh udah ada suami gitu. Jadi waktu papa aku mau pergi, jadi papa aku nggak tahu entah kenapa minta aku untuk ikut nemenin. Nah, namanya juga kita baru acara ya Kak ya. Siapa sih yang nggak capek gitu? Kita 1 harian lo acara, tiba-tiba kita harus cari ini lagi, cari barang ini lagi, itu lagi, ya nggak mungkin lah. Jadi aku tolak papa itu, jadi aku nggak ikut temenin papa. Terus waktu sorenya aku dapat telepon dari pihak rumah sakit. Pihak rumah sakitnya ngomong bahwasanya papa udah meninggal.
Bayangkan di saat seorang anak lagi bahagia-bahagianya menikah dengan lelaki idaman dia, tiba-tiba satu hari sesudah pernikahan ayahnya kecelakaan dan kemudian meninggal dunia. Jadi semenjak kecelakaan papa itu, aku tuh kayak ngerasa terpukul banget, Kak. Jadi aku kayak ngerasa papa itu meninggal itu kayak karena aku gitu. Dan mamaku kayak gini tuh selama hidupnya itu tersiksa gara-gara aku. Apa jadi karena kamu? Iya. Mama kan kayak gini gara-gara udah ditinggalin papa. Karena ayahnya meninggal dunia, ibunya Lisa ini sering kepikiran. Beban pikiran, beban mental, dan beban penyakit yang ada dalam tubuhnya. Mungkin karena banyak pikiran, akhirnya ibunya ini sering lamunin almarhum ayahnya Lisa. Lama kelamaan sakit, ya pelan-pelan dari sakit kecil, sedang sampai besar. Akhirnya ibunya ini 6 bulan kemudian menyusul ayahnya. Dari semua hasil penjualan harta warisan papa, masih banyak uangnya yang bisa kami buat sebagai tabungan, dan sisanya kami buat untuk usaha suami saya. Sebelum mama meninggal, suami aku udah nggak pernah pulang lagi. Jadi aku sendirian di rumah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh iya. Iya, kenapa Ibu? Ini Marisa ada sumbangan dari warga. Keselamatan nanti malam. Oh, makasih ya Bu ya. Makasih. Iya. Makasih, sabar ya. Saya selalu mau Mbak Lisa. Jadi istri soleha. Sabar ya. Makasih ya Bu. Iya. Iya. Terima ya. Salam sama warga. Iya. Ntar saya salam sama warga ya. Ntar malam saya balik lagi ya. Ntar warga saya bilang semua sini ya. Ya. Makasih ya Bu. Terima kasih Ibu. Ya, ya. Ya, kasih Bu ya. Nanti malam ada tahlilan, Pak. Iya, kebetulan 40 hari ya mama meninggal. Ya kalau 40 hari mama kamu berarti Mbak harus hadir juga. Iya, Mbak harus hadir, yang kirim doa juga. Nah, tadinya kita mau langsung pencarian dengan Lisa, tapi ternyata hari itu adalah hari di mana nanti malam ada tahlilan di rumahnya Lisa. Ya, mendoakan ibunya, mendoakan bapaknya. Akhirnya hari itu juga kita break pencarian. Gak apa-apa, sama-sama ya. Makasih ya, istirahat ya Mbak ya. Masih Mbak ya. Pertemuan yang kedua, kita kembali lagi ketemuan sama Mbak Lisa di rumahnya. Dan di sana Mbak Lisa sudah siap-siap untuk melakukan pencarian ke tempat teman dari suaminya yang namanya Andi. Nah, kenapa kita datang ke Andi? Karena kata Lisa ini, Andi inilah yang terakhir kerjasama sama suaminya. Andi sama suaminya ini mau melakukan kerjasama ya untuk buat usaha. Nah, ada kemungkinan Andi ini tahu Mas di mana keberadaan Mas Seto. Coba aja Mas kita menuju ke sana. Aku ntar ambil link dulu ya, tas dulu ya. Iya.
Ini kita langsung aja pergi. Iya, langsung aja. Udah dibawa ini, perluannya mungkin. Oh, udah. Udah. Nah, pas kita mau berangkat dari rumahnya Lisa, tiba-tiba datanglah seorang ibu-ibu. Udah, Mbak ya, nanti kita minta payung dulu. Tolong ada payung. Mbak Mas. Neng. Iya. Mau ngapain? Mau ngomong dong, Ben. Sebentar. Mau ngapain? Saya mau nagih uang kontrakan. Dia meminta uang kontrakan kepada Mbak Lisa. Nah, Mbak Lisa kaget dong. Dia bingung. Iyalah kan kamu Iya. kan kontrakan ke saya. Loh, ini kan saya kan udah kasih duit sama ibu nih. Kaget Mbak Lisa di sini. Dia merasa bahwa dia sudah membeli rumah itu dan sudah memberikan DP sebesar 50%. Ada tanda tangan saya kok, Mas. Saya yang tanda tangan. Loh, kok sekarang saya dibilang kontrak? Kontrak dari mana? Uangnya kan dia saya kasih ke ibu. Enggak, lah. Emang saya tuh nggak ngomong sama kamu. Ini apa sih? Saya tuh nggak ngomong sama kamu. Seto itu udah ngebatalin, nggak jadi beli rumah ini. Dia maunya ngontrak dulu sama saya. Enggak, ini rumah saya, Ibu. Saya udah beli sama Ibu kemarin ya. Ini rumah saya. Uangnya diambil lagi, ditarik sama suaminya. Dan hanya digunakan untuk membayar kontrakan rumah selama 6 bulan. Nah, terus sisanya kemana? Tapi suami kamu itu udah ngebatalin sama saya. Ya saya nggak tahu. Saya Sama nggak tahu, Bu. Ini rumah saya. Maksudnya dia ngambil uangnya itu, Ibu? Iya, dia ngambil kembali dari saya. Ada buktinya? Ibu Ada ngasih bukti ke dia? transfernya ini. Ibu ngasih ke dia itu, ke rekening dia? Iya. Iya, seharusnya kan kalau proses Uang. jual beli rumah itu kan nggak bisa semudah itu, Ibu. Iya. Tapi dia batalin ini. Dibatalin sama dia. Karena saya kenal sama dia, ya udah dong saya izinkan untuk ngontrak. Gitu. Dan dia hanya ngebayar setengah uang kontrakannya itu. Nggak untuk ada, ini selama nggak 1 ada, tahun. ini nggak ada. Saya udah bayar sama Ibu. Kaget di situ Lisa, dia nangis. Dan sekarang dia harus bayar rumah kontrakan selama 1 tahun karena sudah jatuh tempo. Dia nggak punya apa-apa, dia bingung. Pokoknya kalau sampai nanti malam nggak ada, angkatin barang kamu. Saya nggak mau tahu. Nih saya ambil lagi ya, buat bukti nantinya. Kalau ada apa-apa saya lapor kamu ke polisi. Ini suaminya Mbak nggak pernah cerita sama sekali. Astagfirullahaladzim. Kita harus cari Mas Seto sekarang, Kak. Aku mau penjelasan. Ini semua apa? Aku nggak ngerti kok bisa kayak gini. Yuk kita ke mobil dulu, yuk kita bicara dulu di mobil ya. Sambil kita nyari, sambil kita tenang dulu ya, kita di mobil ya, tenang dulu Mbaknya. Ya. Tapi sekarang kita harus ke rumahnya Andi. Andi itu teman dekatnya Mas Seto. Pasti dia tahu soal ini. Ya udah, nanti kasih tahu aja ya. Yuk, Mbak tenang dulu, yang penting Mbak tenang dulu, pelan-pelan jalannya ya. Jaga kondisi bayinya itu ya. Mana payungnya tadi? Kamu kenal orang itu nggak? Kenal. Kenal orang itu. Nah, ya udah, beritanya bikin aja titipan uang. Kalau beritanya titipan uang berarti kita menitipkan uang. Kalau ada apa-apa bisa kau minta lagi.
kasih berita titipan uang. Pas Kamu malam coba nanti kamu transfer, tapi kasih berita titipan uang. Ya, buat titipan uang untuk kontrak rumah. Ya, jadi nanti kalau kamu minta di pengadilan kepolisian, kamu masih bisa minta karena itu kita nitip, bukan membayar kontrakan, menitip. Ya, itu aja. coba kamu. Kasihan sekali sama Lisa, tapi gue nggak bisa berbuat banyak. Dia coba mobile banking berkali-kali, mobile bankingnya dihidupkan berkali-kali, tapi tidak mendapatkan respon yang baik. Iya nggak bisa kak. Sinyalnya error ya? Iya nggak tahu nih. Iya. Jadi ini gimana dong kak? Dari ATM aja kali kak ya? Mas tolong dari ATM kali ya? Boleh tuh, ada ATM tuh. Udah Mau Feli temenin, boleh kan? aku boleh nggak ya? Sewaktu Mbak Lisa mau mengambil uang di ATM, tiba-tiba dia jalan menuju ke ATM dan gue ngeliat dari jauh di situ, dia seperti orang bingung. Tolong jangan kartunya. Atau itunya kali, struknya nggak keluar kali. Ya tuh kok. Ini sih mondar mandir. Dia nangis. Hah? Nangis. Hah? Ketelan jangan kartunya. Atau itunya kali, struknya nggak keluar kali. Belum, biasanya ketelan udah nangis dia. Astagfirullah, ya Allah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Mbak. Tolong. Mbak, ini mana? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sekarang mobil, hujan, Payung gimana? Kepalanya payungin. Payung di sini ya. Kecewa dengan muka yang takut, kenapa? Tiba-tiba dia kaget, dia shock, dia nangis dan pingsan. Di situ kita semua tim langsung bantuin, gua lari di situ sekenceng-kencengnya, gua angkat di situ Mbak Lisa, kita bareng-bareng angkat bawa ke mobil dan di situ ternyata Rumah sakit aja kan nih? Kita ke rumah sakit aja. Iya, rumah sakit aja. Dia lagi hamil lagi, kasihan banget. Bar, rumah sakit bar. kita cek rumah Bar, ya, bar. Iya. Kenapa sih? Yuk, Pak, ke rumah sakit aja, Pak, yuk. Rumah sakit. Yuk, Pak, ke rumah sakit aja, Pak, ke rumah sakit aja. Ya. Pak, buruan, Pak. Oh, buruan Pak, ini kasihan lagi hamil, tau kenapa-napa nih janinnya. Ya, buruan aja. Enggak ini. Gimana, Pak? Gimana, Mbak? Kenapa, Lis? Kamu kenapa? Hah? Ada yang sakit nggak? Perutnya sakit ya ini? Iya, Kontraksi nggak? perlu ke ini nggak? Perlu kita bawa ke rumah sakit dulu nggak? Hah? Beneran ini? Gak apa-apa ini, Mbak, beneran. Ada yang sakit nggak perutnya? Mbak serius nih nggak apa-apa? Hah? Mbak, jangan dipaksain. Mbak, Sabar. kenapa? Hah? Kenapa, Mbak? Ayo coba tenang dulu yuk. Ayo, kenapa sih? Lurus sini. Ayo coba tenang dulu Mbak. Kemana beda semua? Hah? Oh, transfer, kenapa Mbak? Ya tembak itu kosong. Gak ada lagi. Mbak kan ada M-banking, harus
Ya, kalau ada duit masuk atau debit atau kredit kan masuk SMS-nya. Tapi ini nggak ada. Itu duit aku semuanya nggak ada, aduh. Itu duit itu satu-satunya tabungan untuk aku lanjutin hidup sama bayi aku, sama suami aku. Harus gimana ini, Mbak? Aku gak ada yang lagi. Aku harus dapat duit dari mana untuk bayar itu semua? Aku udah usahain semuanya sama kamu. Aku udah jual rumah papa sama kamu. Tapi kamu kenapa kayak gini sekarang, Mas Seno? Aku di mana? Menolongin aku, Mbak. Tenang dulu Mbak, makanya kasihan bayinya. Ya, sini. Iya, ayo sini, ayo Mbak. Mbak Lisa lagi depresi, dia lagi stres. Dia nggak kuat melakukan pencarian, akhirnya kita beri pencarian malam itu juga. Ya, kita anterin aja biar Mbak istirahat dulu ya Mbak ya. Coba duduk, baru pulang. Jadi sebenarnya kalau Mbak masih butuh istirahat, nggak ada masalah, Mbak. Iya, daripada nanti hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Kita kan jaga banget kandungan Mbak ini. Iya, ini kita jujur kaget Vela tadi telepon katanya mau langsung melanjutkan pencarian lagi ya. Tapi sama dokter nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Cuma mungkin gara-gara ini aja, karena udah bukan Setelah Mbak Lisa ini ngasih kabar dia baikan dan mau melanjutkan pencarian, kita lanjut ke pencarian berikutnya yaitu rumahnya Andi. Andi ini terakhir Mbak Lisa bilang dia mau kerjasama sama suaminya. Dari kemarin kita pengen datang ke rumahnya Andi ya. Ada alamatnya? Kita gimana? Oh, ada. Ini. Kita samperin alamat rumahnya dan di situ ternyata rumah mewah dan besar. Pas kita deketin rumah tersebut, ternyata rumahnya sudah dilelang. Rumah sudah disita sama bank. Ini rumahnya, bro. Oh, ini alamatnya. Oh, ini alamatnya. Ya. Yuk, turunnya Mbak. Yuk. Bentar. Ini apa ini? Kok rumah disita? Nggak lama kemudian kita berusaha cari informasi dari tetangga kanan kiri dan akhirnya tetangga itu bilang emang benar Mas, itu dulu rumahnya Mas Andi sebelum ada masalah. Nah sepertinya
Mas Andi ini rumahnya disita sama bank, Mas. Sekarang Mas Andi ini tinggal di kontrakan belakang. Mas, mau cari siapa ya, maaf? Iya Mbak, kita dari Antv. Mau cari Mas Andi, katanya tinggal di sini, bener Mas Andi? Ya, dulu sih memang pernah tinggal di sini, Mas. Terus, emang belum tahu kabarnya ya? Kabar apa? Kalau si Mas Andi ini udah pindah di kontrakan belakang kampung besar ini. Belakang sini kok dekat. Oh, dekat situ ya? Kenapa Mbak? Ini kok di situ? Iya, benar. Iya, tapi kalau memang mau ketemu, Mas mendingan kesana aja tuh, ke counter belakang situ tuh. Dia biasanya jualan pulsa. Ya, makasih banyak Mbak ya. Iya, makasih ya. Kita langsung menuju ke tempatnya Mas Andi. Begitu Mas Andi ini kenal sama Lisa, ingat sama mukanya Lisa, marah dia di situ. Misi, Mas. Iya. Dengan Mas Andi. Bisa. Mana saya tuh? Kok marah-marah gini sih? Dasar saya itu. Astagfirullahaladzim. Mas. Gara-gara suami kamu, saya jadi miskin begini. Astagfirullahaladzim. Kamu tahu kan Lisa? Saya ini kan mau usaha bareng. Tapi tahu nggak? Suami kamu bawa kabur uang saya. Saya jadi miskin begini. Saya nggak tahu. Saya nggak terima. Mas. Ngomel-ngomel, dia mencaci maki Lisa, dia nunjuk-nunjuk mukanya Lisa. Sekenceng-kencengnya dia teriak di situ, tanya, "Di mana suami kamu? Di mana suami kamu?" Katanya juga mau cari suami saya. Saya mau tahu. Astagfirullahaladzim. Mas, itu kan temannya dia. Mas. Saya kan tahu ya. Mas, apaan sih? Ini lagi hamil loh. Mas, sabar dulu, Mas. Mas, sabar dulu, Mas. Andi ini marah sekali sama kita semuanya. Ternyata Andi ini sudah dikecewain sama Seto. Pernah mau kerja sama, akhirnya Andi ini gadekan itu sertifikat rumah. Dan uangnya dibawa Seto. Mas, sabar dulu, Mas. Apa-apa Anda? Ini perempuan lagi hamil. Enggak. Ini apa kamera? Mas ngomongnya pelan-pelan. Mas, Udah, aku nggak sabar lagi. ini perempuan lagi. Tahu nggak Mas? Nggak tahu. Uang saya ini jutaan hilang Mas. Gimana mau sabar? Nggak mungkin, suami aku nggak mungkin kayak gitu. Nggak mungkin. Itu kan uang saya dibawain kabur. Apa jangan-jangan? Gimana kalau perasaan kamu dibawa kabur uang kamu? Mas, Tahu nggak? Mas, bisa diam nggak? Ini lagi hamil. Udah. Kita tujuan Mas. kita baik-baik loh, Mas. Mas. Jangan kayak gitu, Mas. Sabar dulu, Mas. Ini dia lagi hamil, Mas. Lihat tuh. Dan yang lebih parah lagi, Andi ini bilang, kok ternyata Seto ini sudah merampas calon istrinya juga, namanya Dian. Suaminya itu sudah selingkuh sama calon istri saya. Dan saya ini mau menikah. Enggak, suami saya itu enggak. Kalau kamu nggak percaya, tanya sama Dian. Enggak. Suami saya nggak pernah kayak gitu. Udah. Kamu cuma garang-garang doang biar kamu bisa nutup-nutupi dia di belakang sana. Apa jangan-jangan kamu juga sama lagi sama dia? Kalau kamu nggak percaya, tanya sama Dian. Mas, langsung teriak-teriak. Udah. Yang itu pacar aku, tau nggak? Saya 5 tahun pacaran sama dia. Selama ini Andi ini nyariin Seto, tapi nggak pernah ketemu. Dia pasti dendam banget sama Seto, apalagi calon istrinya
Andi ini diambil sama Seto. Rumah udah diambil oleh Sita oleh Bang. Ini pacar saya pula. Itu Seto. Mas, udah mas, ya. Mas, ya kondisinya ini sama mas ya. Saya nggak mau cari ribut di sini. Kita semua nggak pengen ada ribut. Kalau kita berdua ribut, siapa yang diuntungkan? Seto kan. Mas sakit hati sama Seto kan. Sakit hati banget mas, aku mas. Saya tahu kita sama-sama cari Seto. Ini kita datang ke sini mau cari Seto. Dia ini ditelantarkan sama suaminya. Udah sebulan nggak ada kabar suaminya. Dinafkahin juga enggak, dikasih makan juga enggak. Dia hamil tuh, dia butuh Saya makan. kesel banget mas, bener mas, Saya kesel kasih banget tahu, mas. enggak saya kasih tahu. Rumah Rumahnya udah hilang. sama, dia juga nggak punya rumah. Pacar hilang. Dengar dulu, mas, dengar dulu. Dia juga nggak punya rumah. Rumah orang tuanya dijual sama Seto. Saya saksinya, saya tahu. Saya mau Iya menang, sama, Mas. iya sama gitu loh. Tapi Anda jangan mendesak dia dong. Dia kan korban juga. Dia nggak tahu apa-apa. mustahil dia nggak tahu. Ini kita udah berusaha baik-baik loh mas ya. Ini saya kasih tahu baik-baik loh. Ya, kalau Anda tetap menyerang dia, jangan salahkan kita untuk terpaksa kasar. Ya, dia tanggung jawab kita. Selama dia minta tolong sama kita, dia tanggung jawab kita. Kalau Anda berani nyentuh sampai ngelukain dia, kita terpaksa loh. Ya. Kesel mas sama saya itu mas. Dia sudah melarikan uang saya mas. Rumahku hilang. Tahu nggak mas? Rumah itu aku gadaikan buat modal usaha bersama. Tapi nyatanya dia bawa lari uang saya mas. Gimana saya mau bayarnya mas? Sehingga saya kondisi saya sekarang begini mas. Gak bisa ngapa-ngapain mas. Dan saya tuh sudah selingkuh dengan calon istriku mas. Takkan pernah kisah ini kan terjadi bila cinta tak pernah hilang. Iya saya ngerti mas. Itu berat buat mas, saya ngerti. Mas Pati sakit hati sama dia. Saya tahu perasaan mas, tapi tolong dengarkan saya juga mas. Lisa ini kondisinya sama. Rumahnya udah dijual. Ya. Dan uangnya diambil sama Seto mas. Saya tahu sendiri mas. Sekarang dia cuma kontrak. Semua uang di tabungannya habis sama Seto mas. Saya bisa menjamin itu, saya bisa buktikan semuanya. Jadi mas tolong, ya tolong. Mas sabar, ini kondisinya sama, Lisa juga korban ini mas. Saya mau tanya sama mas. Mas kira-kira tahu nggak di mana Seto ini? Saya juga nggak tahu mas. Mas juga nggak Makanya tahu. saya mau nanya sama Lisa. Mungkin dia tahu alamat itu. Karena mereka kan berdua ada hubungan. Udah mas ya. Setelah dapat informasi dari Mas Andi bahwa ternyata calon istrinya Mas Andi juga direbut sama Seto, penasaran kita jadinya. Yuk kita coba datang aja ke tempatnya dia. Begitu sampai rumahnya dia ketok pagernya kenceng-kenceng, dia langsung masuk ke dalam rumahnya, gedor-gedor pintu sekenceng-kencengnya. Mbak, pelan-pelan dulu, Mbak. Keluar lu. Mbak, sabar dulu, Mbak, langsung masuk. Ibunya Dian keluar dimaki-maki sama Lisa. Mbak. Yan, keluar lo. Mbak, sabar dulu, Mbak. Yan. Mbak, sabar dulu. Mbak, ini rumahnya orang, Mbak. Sabar dulu, Mbak. Mbak, iya. Mbak, kita tahu walaupun
sopan ya. Biar aku yang mengerti Mbak, pelan-pelan dulu, Mbak. Keluar lu. Mbak, sabar dulu, Mbak. Langsung masuk. Ibunya Dian keluar dimaki-maki sama Lisa. Mbak. Yan, keluar lo. Mbak, sabar dulu, Mbak. Yan. Mbak, sabar dulu. Mbak, ini rumahnya orang, Mbak. Sabar dulu, Mbak. Mbak, iya. Mbak, kita tahu walaupun... Nggak sopan ya. Ayo mana? Gua nyari Dian. Dian mana? Dian keluar lu. Dasar lu. Beraninya cuma di dalam doang. Keluar lu. Kaget dong ibunya ini. Tiba-tiba difitnah seperti itu sama Lisa, ngamuk ini ibunya. Sembarangan lo jemput anak orang. Mbak, sabar dulu. Astagfirullahaladzim. Mbak, sabar. Mbak, sabar. Mbak, udah sabar dulu, Mbak. Sabar dulu dong, Mbak. Iya. Dia ngerusak rumah tangga aku kan. Tapi kenapa biarin lagi? Coba Dian keluar lu. Kamu nyari siapa? Saya nggak bicara sama ibu saya nyari Dian. Mbak, sabar dulu. Iya, sabar dulu, Bu. Gini loh. Lisa coba, Mbak Lisa coba tenang dulu ya. Ini kan ibunya juga nggak paham maksudnya apa ini cari siapa. Coba tenang dulu semuanya, jangan ribut seperti ini ya. Coba, iya. Tapi kan kedatangan kita sini untuk mencari Dian kan? Iya, Diannya ada, Ibu. Mohon maaf, ada, Diannya ada. Tolong dipanggilkan, Ibu. Karena kita ini mau membahas masalah Mas Seto, Ibu. Oh, Seto. Iya, ini justru Seto itu yang menipu anak saya. Membubarkan hubungan anak saya dengan si Andi. Justru anak ibu yang ganggu hubungan rumah tangga saya. Sembarangan ya merebut Suami saya. Bukannya lu yang Saya istrinya, ibu saya istri sahnya. bohong. Anak ibu itu yang mengganggu rumah tangga Lu saya. yang Jadi sampai sekarang saya tuh nggak pulang gara-gara diumpetin sama anak. Ribut di sini Lisa sama ibunya Dian. Dan gak lama Dian pun keluar. Dian, keluar lo. Dasar tuh, beraninya jablok, keluar lo, ha. Enak aja nyebut nama anak Udah. orang. Lusin. Udah, ibu astagfirullahaladzim. Mbak, udah. Udah dulu, astagfirullahaladzim. Jangan asal sembarangan. Lu nyari suami gue di mana? Suami gue udah nggak pernah pulang. Sini lagi, jangan dulu. Mbak, awas, astagfirullahaladzim. Mbak. Udah, astagfirullahaladzim. Enak aja udah datang nggak sopan. Marah-marah lagi. Ibunya dimaki-maki sama Lisa. Lisanya maki-maki juga Dian di situ. Ribut, mereka bertiga ini ribut. Gak bisa dibaikin, gak bisa dilerai. Sampai gua sama Feli bingung. Gimana caranya ngelerai mereka, gimana caranya ngasih pengertian sama mereka. Mereka ribut satu sama lain, dorong, maki. Orang lu, rumah tangga gue rusak. Udah astagfirullahaladzim, udah sabar dulu. Mbak, udah dulu, ini jelasin dulu, udah. Jangan ribut bisa nggak ini? Ibu sabar dulu, Mbak Dian sabar dulu. Mbak Lisa coba tenang dulu bisa nggak? Ini nggak akan selesai masalah ini kalau seperti ini. Coba Ibu dengerin saya dulu ya. Mbak Lisa ini adalah istri sahnya Mas Seto. Ya, dia datang ke sini mau ketemu sama Mas Seto. Terakhir katanya Mbak Dian ini dekat sama Mas Seto, betul Mbak? Iya, tapi justru saya yang ditipu oleh si Mas Seto. Sembarangan, diam lo. Ditipu gimana? Sampai akhirnya Lisa ini didorong sama
kemudian dorong badannya dan kemudian natap ke pagar, jatuh dari situ. Nyembunyiin suami gue di mana? Diam lu. Kapan gue pernah nyembunyiin suami lu? Lu nyembunyiin. Lu perempuan ya? Malu banget ya. Gila. Ibu astagfirullahaladzim, udah ibu. Ibu udah bu, dia lagi hamil bu. Ya udah. Mbak sabar. Ya. Ibu udah tolong, dia lagi hamil bu, jangan bu. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Kita semua panik di situ, buru-buru kita tolong Lisa di situ. Kita khawatir bayi yang ada dalam kandungannya bisa keguguran ini. Ayo kita tolong. Kita gotong Lisa di situ. Kita masukin ke dalam mobil dan kita antar ke rumah sakit terdekat. Udah. Setelah Lisa ini merasa baikan, dia itu hubungin gua. Dia bilang dia pengen melanjutkan pencarian. Ya sudah, gua sama Feli ngejemput ke sana. Misi, Mbak Lisa. Assalamualaikum. Iya. Halo Mbak. Ya, gimana keadaannya? Udah meninggal. Tapi udah dicek ke dokter. Udah dikasih pil penguat nggak atau suntikan penguat bayi gitu? Udah kemarin dikasih vitamin. Oh, dikasih vitamin juga kemarin. Iya. Yaudah, ini kan kita mau melanjutkan pencarian lagi ini. Tapi saya mau kembali ingatkan lagi sama Mbak Lisa. Setelah beberapa hari kita pencarian kan, Mbak bisa ambil kesimpulan di sini kan. Bagaimana suami Mbak, ya, dan siapa suami Mbak kan bisa ambil kesimpulan kan. Iya. Kalau aku rasa sih, tolong dipikirkan secara dewasa demi bayinya Mbak juga, demi kesehatan Mbak juga ya. Takutnya nanti informasi kesini semakin lebih membuat Mbak kaget, ya, Mbak kecewa. Iya. Aku mau nanya sekali lagi, mungkin sekarang harapan Mbak setelah tahu informasi tentang suami Mbak ini apa harapannya? Ya harapannya aku sama suami aku bisa ketemu. Aku pengennya kita kumpul lagi kayak dulu. Kumpul lagi? Mbak masih mau nerima suami Mbak. Soalnya kemarin mama aku pernah pesan juga, mau gimana pun Mas Ete itu tetap suami aku. Ya kalau ternyata apa yang diinginkan sama Mbak, suami Mbak tidak sesuai harapan gimana? Ya nggak apa-apa, aku tetap terima dia. Mau terima apa adanya? Karena aku pengen bayi aku lahir itu punya ayah. Ya udah, buru-buru kita mau melanjutkan pencarian. Tiba-tiba
Pelan-pelan. Ini kamu selama ini kan mencari alamatnya Seto. Ini ibu sudah menemukan alamatnya Seto. Ini beneran alamat Seto, Tante? Benar, itu dari teman baiknya. Tante nggak bohong nih ya? Enggak, Makasih ya Tante ya. Aku pikir Tante tuh jahat banget sama aku. maafin Nan. Dapat alamat dari ibunya Dian, kita langsung menuju ke sana. Tim kita sebar, tim coba cari informasi, dan sampai di sana kita tanya-tanya dari satu orang ke orang yang lain. Mas, permisi Mas. Numpang nanya, ya, rumahnya RT di sini tahu nggak? Ini lurus, belok kanan, Belok kanan, pas ada gerbangnya itu. ada gerbang. Lurus belok kanan ya. Baik, makasih Mas ya. Permisi Pak, numpang nanya. Ini RT berapa Pak? RT 6. Kalau Pak RT rumahnya di mana? RT. Oh ini lurus? Ada pertigaan ke kiri ya? Sebelum masjid. Sebelum masjid ya? Nanya di situ ya? Kasih Pak. Ya. Makasih ya, Pak. Ah, nih. Pak, permisi Pak. Mana rumahnya Pak RT? Sini RT ini RT 6 ya? RT 6. Iya. Belok kiri ya? Ada warung situ ya? Bu, permisi Bu. Numpang nanya. Rumahnya Pak Seto di mana ya, Bu? Iya. Pak Seto ada alamatnya mana tadi namanya? Ini, Bu. Oh, Pak Seto yang itu sih. Sebelah sana rumahnya. Oh, ini lurus. Lurus, ada pertigaan, nanti Pertigaan. belok kiri. Ada Belok turunan kiri. lurus aja ya. Pertigaan belok kiri ada turunan lurus saja. Pak Seto bener ya mukanya gitu ya. Setelah kita cari alamat rumahnya, tanya dari satu orang ke orang yang lain, akhirnya kita nemu alamat rumahnya Seto. Tadi katanya rumahnya warna biru temboknya. Itu bukan? Iya, itu Mas Seto. Wah, itu Mas Seto. Astagfirullah. Mas Seto. Hei, apa-apaan ini? Udah dong. Weh, Mas, udah. Urusanku belum selesai. Iya, udah dong, lo. Kan nanti bisa diselesaikan nanti. Udah, nggak usah ribut. Udah. Kita bingung, ini kok ada Andi datang ke rumahnya Seto, dapat alamat dari mana Andi ini? Apakah Andi ikut-ikutan ngikutin kita? Ya begitu dia tahu kalau ada Seto, dia langsung mengejar. Seto, urusan kita yang belum selesai. Tolong di. Gue mau jelasin dulu di, tolong di. Jelasin apa lagi? Jelas-jelas kamu itu. Mas, udah dulu, Mas, udah. Urusannya belum selesai. Iya. Nanti kalau udah selesai lu bisa kesini lagi, lu kan udah tahu rumahnya. Mas Seto. Hei, apa-apaan ini? Udah dong. Weh, Mas, udah. Urusanku belum selesai. Iya, udah dong, lo. Kan nanti bisa diselesaikan nanti. Udah, nggak usah ribut. Udah. Kita bingung, ini kok ada
Andi datang ke rumahnya Seto. Dapat alamat dari mana Andi ini? Apakah Andi ikut-ikutan ngikutin kita? Ya begitu dia tahu kalau ada Seto, dia langsung mengejar. Seto! Urusan kita yang belum selesai. Jauhin kali saya. Tolong di. Gue mau jelasin dulu di, tolong di. Jelasin apa lagi? Jelas-jelas kamu itu. Mas, udah mas. Mas, udah. Urusannya belum selesai. Iya. Nanti kalau udah selesai lu bisa kesini lagi, lu kan udah tahu rumahnya. Kenapa selama ini kau nggak begini sama aku? Kamu kok tega banget, Mas. Mas dari mana aja selama ini, Mas? Mas dari mana? Kenapa Mas tega ninggalin aku, Mas? Kenapa, Mas? Maafin aku selama ini, Lisa. Kenapa Mas tega gini aku? Aku tidak bermaksud untuk meninggalkanmu, Lisa. Aku udah punya anak dari kamu, tapi kamu tega kayak gini sama aku, Mas. Enggak gede, nak. Ini anak papa, ini anak kita. Saya maafin papa, nak. Maafin papa selama ini ninggalin kamu, nak. Kamu gak jadi tega kayak gini sama aku, Mas. Janji akan berubah, Lisa. Akan berubah jadi lebih baik, Lisa. Kamu tahu, Mas, Mama itu belum meninggal, Mas. Oh, Mama. Aku sangat berdosa padamu, Mama. Ya. Kenapa, Mas? Kenapa kamu tega ninggalin aku, Mas? Aku gak nyangka kamu setega ini sama aku, Mas. Aku ada untuk kamu dan anak kita, Lisa. Kamu bohong, Mas. Buktinya kamu tinggalin aku, Mas. Aku minta maaf, Lisa. Aku akan berubah. Kamu bohong. Kamu jahat. Kamu jahat, Mas. Kenapa kamu tega ngambil uang tabungan kita, Mas? Sedangkan kamu tahu aku lagi hamil. Kenapa kamu tega, Mas? Aku bisa jelaskan, Lisa. Aku bisa jelaskan. Buat apa lagi kamu menjelaskan, Mas? Buat apa? Buat apa uang sebanyak itu untuk kamu gunain sendiri itu buat apa? Aku punya alasan, Lisa. Ayo kita ke dalam. Kamu kurang ajar. Nah, Lisa, aku punya alasan, Lisa. Ayo kita ke dalam. Aku punya alasan kuat, Lisa. Kita bisa lihat dia. Kita lihat. Apa ini? Apa yang mau ditunjukkan? Pas dia buka pintunya, tak pernahkah kau sadari cinta ini tulus dan suci yang tak pernah ku hianati. Siapa, Mas? Jadi ini ternyata alasan kamu, Mas, selama ini kamu ninggalin aku. Kenapa kamu gak pernah bilang, Mas? Siapa, Mas? Ini Lisa. Jadi ini. Lisa, sini, duduk sini. Maafin Mas Seto ya, selama ini udah bikin kamu repot. Sayang. Lisa,
Kamu pasti bingung ya. Maafin Mas Seto ya. Seto ini orang baik. Dia ngelakuin semua itu untuk saya. Kamu hamil. Alhamdulillah. Mau kasih keturunan buat kamu. Kamu jaga Lisa baik-baik ya. Pasti untuk kamu sayang. Kamu jangan ngomong begitu sayang. Kamu pasti bisa sembuh. Aku capek, Mas. Kamu bisa sembuh sayang. Kita ke rumah sakit. Capek. Kamu juga capek kan ngurusin aku. Aku nggak capek. Kita ke rumah sakit langsung sayang. Bisa. Aku juga pasti itu baik-baik ya. Kamu sayang sama Seto. Sayang banget, Mbak. Terima kasih ya, Lisa. Mas, Ya sayang. kamu sayang sama Lisa. Kamu jagain dia baik-baik ya. Aku akan jaga dia seperti aku menjaga kamu sayang. Seperti kamu jagain aku selama ini. Lisa. Terima kasih ya. Selama ini kamu udah jagain Mas Seto. Ngomong gitu sayang. Kamu sayang kan sama Seto. Lakukan apapun juga untuk kebahagiaan mereka berdua. Seorang suami yang berusaha merawat, menjaga, dan membahagiakan istrinya di saat umur istrinya sudah tidak lama lagi. Ya, kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, bisa beri kesempatan mereka untuk mendapatkan kebahagiaan. Mudah-mudahan Allah tetap sayang sama mereka. Ya. Semua iri, dengki, ya, permusuhan, ya, bisa reda, bisa hilang dengan kasih sayang dan perhatian. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita semuanya. Pelajaran yang sangat berharga buat kita semuanya. Walaupun kita mencintai seseorang, ya, walaupun kita menyayangi seseorang, tapi ya, cintailah wanita itu, seseorang itu dengan sepenuh hati, dengan ikhlas. Jangan dengan menghalalkan segala cara, jangan dengan merugikan orang lain. Ya.
Kita berusaha membantu orang yang kita cintai, kita berusaha menolong orang yang kita cintai. Harus dengan yang halal, bukan dengan menghalalkan segala cara, bukan dengan merugikan orang lain, menipu, mengambil uang orang lain, merampok uang orang lain. Jangan, itu tidak benar. Carilah rezeki yang halal. Apabila kamu ingin menolong seseorang yang kamu cintai, carilah rezeki yang halal. Insya Allah dengan rezeki yang halal itu bisa mendatangkan berkah dunia dan akhirat. Insya Allah dengan rezeki yang halal itu kita mendapatkan doa dari orang-orang di sekeliling kita. Ya siapa tahu saja dengan doa orang-orang itu, insya Allah orang yang kita cintai bisa umurnya panjang. Ya bisa selamat dunia dan akhirat.